Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Adi Prasetyo, Amaria Dewi, Akmelia, Dela, dan Isma. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan fisik. Apa itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Lalu apa saja metode pemeriksaan fisik? Yang pertama yaitu inspeksi melihat, kedua palpasi meraba, ketiga perkusi mengetuk, dan keempat auskultasi mendengarkan. Pemeriksaan yang dilakukan saat pemeriksaan fisik yaitu kepala, meliputi kesimetrisan, pembengkakan, lesi, udema, bau, dan kebersihan. Selanjutnya yaitu mata, pergerakan bola mata, kesejajaran mata, strabismus, palpebra, skrin, dan warna sklera. Selanjutnya yaitu hidung. Septum hidung ada di tengah atau tidak, adakah benda asing, sekret hidung, perdarahan, dan polip. Pada pemeriksaan leher yang diperiksa yaitu infeksi, palpasi, kelenjar tiroid, vena jugularis, dan kelenjar limfer. Pada mulut dan kerongkongan yaitu stomatitis, warna, simetris, lesi, udema, karies, luka, tonsil, dan peradangan. Pada telinga yaitu kebersihan kanalis, radang, cairan, dan benda asing. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan tanda-tanda vital tubuh. Tanda vital merupakan cara yang cepat dan efisien untuk memantau kondisi pasien. Tanda-tanda vital meliputi suhu, denyut nadi, pernapasan, tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Pemeriksaan yang pertama yaitu tekanan darah. Tekanan darah itu apa sih? Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Agar kinerja tubuh maksimal, kita harus memiliki tekanan darah normal. Lantas, berapa tekanan darah normal orang dewasa? Umumnya, orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah normal sekitar 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Sedangkan tekanan darah normal bayi baru lahir biasanya sekitar 90/60 mmHg. Lalu berubah memasuki usia 3 tahun di angka 104-113/63-74 mmHg hingga naik di umur 12 tahun menjadi 119-127/79-83 mmHg. Berikut adalah makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi dan cara kerja pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua adalah pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh normal anak yaitu 36,3 derajat Celcius sampai 37,7 derajat Celcius. Sedangkan suhu tubuh normal dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama yaitu atur posisi pasien, yang kedua tentukan letak aksila dan bersihkan dengan tisu, yang ketiga turunkan suhu termometer di bawah 34-35 derajat Celcius, yang keempat letakkan telapak tangan pada daerah aksila dengan lengan pasien dilipat ke dada, yang kelima setelah 3-10 meter diangkat dan dibaca hasilnya. Yang ketiga adalah menghitung pernafasan. Kecepatan pernafasan pada bayi yaitu 30-60 kali per menit, anak-anak 20-30 kali per menit, remaja 15-24 kali per menit, dan dewasa 16-20 kali per menit. Yang keempat adalah menghitung nadi. Frekuensi nadi adalah jumlah denyut nadi selama 1 menit. Frekuensi nadi normal dewasa 60-90 kali per menit, anak-anak dan wanita nadi sedikit lebih cepat. Abnormal lebih dari 100 dan kurang dari 60 kali per menit. Yang terakhir adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Bagaimana cara menghitung berat badan ideal? Dengan cara menghitung indeks massa tubuh, IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Setelah itu sesuaikan hasil tersebut dengan klasifikasi IMT. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Pada metode Sahli berarti hemoglobin dihidrolisis dengan HCl menjadi globin ferroheme. Angka hemoglobin normal yaitu sebagai berikut.
Lalu, mengapa kadar HB pria lebih tinggi daripada kadar HB wanita? Hal tersebut terjadi berkaitan dengan kandungan hormon dan juga karena pria memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan wanita. Berikut makanan untuk menjaga HB tetap normal. 4. Pemeriksaan buta warna. Kalian tahu nggak sih buta warna itu apa? Pengen banget. Let's go. Buta warna dapat diartikan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelainan penglihatan warna pada mata. Tes Ishihara adalah sebuah metode pengetes buta warna. Alatnya apa aja sih yang digunakan untuk tes buta warna kali ini? Alat yang digunakan untuk tes buta warna adalah buku petunjuk buta warna. Yuk langsung praktek aja untuk tes buta warna kali ini. Yang pertama, pasien membaca dan menyebutkan angka pada setiap lembaran buku Ishihara. Hasilnya kalian akan dapatkan apakah kalian buta warna ataupun tidak. Penyebab buta warna dikarenakan adanya kelainan maupun gangguan pada mata, penuaan, katarak, dan lainnya. Pemeriksaan visus mata. Visus adalah ukuran beberapa jauh dan detail suatu benda dan dapat tertangkap oleh mata. Gimana sih cara melakukan pemeriksaan visus mata? Nah, simak baik-baik ya penjelasannya. Untuk pemeriksaan visus pada mata, alat yang digunakan adalah optotipe Snellen. Bagi kalian yang belum tahu tentang fungsi dari Snellen, Snellen Heart adalah poster yang berfungsi untuk mendeteksi tajaman penglihatan seseorang. Yuk, langsung praktek aja. Nah, gimana cara melakukan pemeriksaan visus pada mata? Ini tuh caranya sangat gampang sekali. Yang pertama, pasien duduk, matanya ditutup satu, dan yang ketiga dipersilakan untuk membaca setiap huruf pada gambar ototipe Snellen. Nah, setelah kalian melakukan pemeriksaan pada visus ini, kalian akan mendapatkan hasilnya. Yang pertama, apakah kalian mengalami rabun jauh? Dan yang kedua, apakah kalian akan mengalami rabun dekat? Rabun jauh biasa disebut dengan miopi. Miopi artinya mata tidak mampu melihat dengan jelas benda dalam jarak jauh. Solusinya rabun jauh dengan menggunakan kacamata dan sering minum jus wortel. Yang keenam, tes kehamilan. Kehamilan yaitu peristiwa di bulannya ovum sperma yang akhirnya berkembang menjadi foetus yang intim. Alat yang digunakan untuk tes kehamilan yang pertama adalah urin wanita hamil 1 set Gravidex beta HCG, pipette tes urin, dan lampu neon. Cara mengecek tes kehamilan dengan mudah, yuk simak baik-baik penjelasannya. Prosedurnya, letakkan semua reagen rahasia. Yang kedua, teteskan urin menggunakan pipette tes. Yang ketiga, teteskan tetes anti HCG campur dan aduk. Yang keempat, tunggu 10 menit kocok pelan-pelan. Yang kelima, lihatlah hasilnya. Hasilnya dapat kita lihat. Yang pertama, jika terjadi aglutinasi, tes kehamilan itu berarti negatif. Yang kedua, jika tes tidak terjadi aglutinasi, tes kehamilan itu positif. Apakah itu aglutinasi? Aglutinasi adalah penggumpalan. Beberapa cara untuk mengetes kehamilan. Yang pertama, tes PEG. Yang kedua, pasta odol. Dan yang ketiga, dengan gula. Penyuntikan urin ke dalam hewan hidup. Yang pertama katak, yang kedua kelinci, dan yang ketiga yang selanjutnya pemeriksaan golongan darah. Darah merupakan bagian penting dalam transportasi di dalam tubuh manusia. Darah dibagi menjadi 3, tipe A, tipe B, dan tipe O. Yang selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengecek golongan darah. Yang pertama, kaca objek. Yang kedua, darah. Dan yang ketiga, reagen anti A, B, dan AB. Yang pertama, ambil sampel darah pada ujung jari. Dan yang kedua, sampel darah yang sudah diambil akan dicampur dengan antigen tipe A, B, dan AB. Perhatikan adanya aglutinasi atau penggumpalan pada suatu darah. Hasilnya dapat kita lihat apakah kalian golongan darah A, B, AB, dan O.